Hai teman-teman, balik lagi sama gue Andi Hidayat @andihidayat92, tepatnya itu Instagram gue ya. Setelah kemarin kita bahas ya, tentang konten, kali ini gue bakal bahas tentang device-nya nih guys. Ya, menurut gue device itu penting banget, terutama ya HP ini ya untuk jadi konten kreator. Nah, di sini gue mau sharing experience gue tentang masih oke nggak sih, masih worth it nggak sih pakai iPhone 11 nih di tahun 2023 nih guys. Kebetulan ini waktu itu gue beli pas 2020. Jadi ini tuh keluar kayaknya kalau nggak salah tuh 2019 deh. iPhone 11 ini keluar barengan sama iPhone 11 Pro dan juga 11 Pro Max. Di tahun itu ini menurut gue pembaharuan yang sangat luar biasa sekali nih iPhone 11 ini yang gue pakai sekarang. Ini gue pakai sehari-hari gitu ya. Tadi pembahasan tentang iPhone 11 yang keluar di tahun 2019. Ini luar biasa banget waktu itu, orang-orang ya akhirnya pada upgrade ke iPhone 11 dan 11 Pro dan 11 Pro Max gitu. Dan harganya wah gokil banget sih. Mungkin itu kalau dikonversi sekarang bisa dapat iPhone 12 ataupun iPhone 13 karena harganya di atas 10 jutaan gitu kan. Tapi sekarang kayaknya ini udah turun deh. Nggak tahu juga masih ada yang jual barunya atau enggak, tapi kayaknya masih ada harusnya. Tapi kalau di iBox saya nggak tahu ya. Tapi kalau secondnya ini kayaknya udah di bawah 10 juta. Kemarin tuh gue cek ada yang sampai 7, sampai 8 maupun 9 juta nih guys. Terus apa sih yang pengen gue sharing? Yang pengen banget gue sharing adalah tentang kameranya ke depan dan kamera belakang gitu kan. Jadi sebagai content creator yang hobi foto ya kan, gue pengen share experience ini. Gimana sih atau kayak apa sih hasil kameranya gitu, terutama untuk video gitu ya, untuk di Instagram. Phone tuh di Instagram tuh smooth banget gitu, maksudnya apalagi kalau lu setting 60 fps gitu ya, mau 4K maupun 1080 itu udah smooth banget gitu buat IG Reels maupun IG Story gitu kan, ataupun IG Post gitu kalau misalkan lu pengen IG Post video, tapi sebenarnya akan masuk ke Reels juga sih. Nah, gue akan share experience-nya gitu kan, pakai iPhone 11 ini, kamera depan maupun kamera belakang. Sebelum itu, gue mau cerita sedikit. Ini tuh berarti udah gue pakai dari tahun 2020 guys, tapi 2020 akhir ya, karena waktu itu gue baru punya duitnya pas tahun itu. Nah, setelah gue pakai nih iPhone 11 ini tuh menurut gue udah sangat cukup ya. Dan kalau menurut gue pribadi itu maksudnya ya pandangan gue gitu ya, setelah gue pakai hampir 3 tahun masih worth it banget di tahun 2023. Karena apa? Karena ya itu balik lagi, dia enak, masih IG-nya juga masih enak gitu kan, buat IG konten-konten IG Reels di Instagram juga masih enak, buat foto juga masih enak. Cuman memang ketinggalan di bagian yang video sinematik ya, maksudnya ini belum sinematik gitu. Jadi lu kalau lu ngeliat sekarang konten-konten sekarang gitu ya, kok orang IG Reels-nya pada sinematik gitu, konten kreator yang lain gitu ya. Mereka udah pakai iPhone 13 Pro ataupun Pro Max maupun 14 Pro gitu. Maksudnya udah ada sinematiknya gitu. Ini belum ada sinematiknya. Kekurangannya paling itu sih. Buat foto nanti hasilnya juga gua lampirin gitu ya. Foto-foto dari iPhone 11. Di Instagram gue juga rata-rata pakai iPhone 11 ini, dan di Reels gue juga udah pasti pakai iPhone 11 ini. Kalau ditanya baterainya, kalau dari segi baterai, kita bahas dari segi baterai, itu awet banget sih menurut gue. Ini tuh paling awet sih. Gue bisa pakai, bahkan gue ngecas satu hari 100% kalau gue pakai cuma buat sosial media doang gitu ya. Nggak gue pakai buat yang sampai berjam-jam nonton YouTube ataupun nonton IG, Instagram. Itu tuh bisa seharian nih awetnya. Kayak cuman chat gitu kan, cuman buka IG, buka Twitter, buka TikTok sekedarnya gitu ya, ini bakal awet. Tapi kalau lu sampai mantengin ya pasti akan boros juga. Tapi lumayan lah. Terus ini gue pakai yang kapasitas 128 GB, itu tuh sekitar 2000-an file, udah termasuk foto sama video. Di UI juga masih enak juga, masih cepet juga ya, masih responsif lah, update terus tuh. Nah itu juga, ini masih kebagian versi terbaru. Haruannya dari iPhone ini masih kebagian banget iPhone 11, dan nggak tahu sampai kapan kebagiannya karena kan sekarang udah seri ke 15, dan umurnya iPhone 15 juga bakalan keluar di bulan September gitu guys. Jadi ini sih masih kebagian nih untuk OS nya sampai beberapa tahun ke depan, dan
masih enak banget lah dipakainya ini. Dan gue akan sharing experience hasil kamera belakang maupun kamera depan kayak gitu. Jadi gue tidak membahas tentang game apa dibuat main game gimana segala macam, karena gue bukan gamers ataupun penghobi gaming. Jadi gue akan share dari experience kamera. Ingat ya, share experience kamera nih, bukan unboxing, bukan juga gue bikin experience main game. Cuman ini kalau gue lihat dari YouTube yang lain, dari teman-teman yang lain, ini tuh masih enak banget buat main game gitu kan. Cuman ya balik lagi, mungkin ada beberapa aplikasi yang harus dikurangin gitu, dan ataupun tergantung dari si kapasitas GB-nya ya, yang tadi ya. Kali ini gue 128, jadi aplikasi-aplikasi gue sangat sosial media banget gitu, dan beberapa account ya seperti Dana maupun OVO gitu, yang kayak gitu lah, Gojek maupun Grab gitu-gitu, yang minor gitulah kalau gue. Jadi nggak ada game-nya. Tapi kalau buat main game sih harusnya masih enak ya, masih bisa, karena OS aja masih masuk gitu. Tapi nggak tahu maksudnya sesemut apa gitu, karena gue nggak pernah main game di sini kayak gitu. Gue lebih banyak untuk foto dan juga video. Nah, lo mau tahu nih bagaimana hasil foto dan videonya? Ini nih gue lampirin hasil foto dan videonya. Guys, ini gue nyoba pakai kamera belakang iPhone 11 ya. Tadi kan pakai kamera, sekarang pakai iPhone 11. Berasa ya bedanya, tapi ini akan dikompres jadi 1080 ya kan. Jadi semua videonya 1080 karena ya malum lah. Cek ini audionya. Cek 1 2 3. Halo teman-teman. Nah, kurang lebih ini kamera belakangnya ya guys. Ini dia tampak depannya kamera iPhone 11 ya kan. Ini hasilnya akan gue kompres ke 1080 ya guys. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini adalah penampakan hasil kamera depan iPhone 11 ya. Nanti kayak gue akan bikin sehari full bener-bener ngevlog pakai kamera depan iPhone 11 biar teman-teman ngerasain juga experience-nya ngevlog pakai iPhone 11. Menurut gue masih worth it sih. Halo, cek gimana suaranya? Kalau lebih di luar ruang seperti ini nih. Sorry belakangnya ya kan. Ini di luar ruang, asik ya. Ya masih oke lah ya kamera iPhone 11 nih depannya. Ini di luar ruang ya, di luar ruang. Cek 1 2 3. Nah, itu dia hasil foto maupun juga video dari kamera iPhone 11 ini untuk konten ya guys. Jadi ini tuh gue share experience-nya untuk konten ya. Jadi kalau lo nih konten kreator gitu kan, punya iPhone ataupun pengen upgrade iPhone atau pengen beli iPhone, gue rasa ini sangat cukup guys. Karena kita ya zaman sekarang kan apa-apa mahal, mau berhemat, mau yang cukup, mau yang pas-pasan aja, mau yang oke-oke aja, yang penting jalan kontennya gitu, yang penting kreatifnya. Ini menurut gue cukup banget. Tapi memang belum bisa sinematik kayak gitu kan. Nah, ini kamera belakangnya ada 2 ya kan. Ada beberapa mode juga, ada portrait juga, ada zoomnya cuma sekali, tapi ini bisa pakai 0,5 juga. Terus ada slow mo juga, ada time lapse-nya juga. Terus ada panoramiknya juga. Nih, ada panoramiknya juga. Terus ini ada portraitnya juga, ada natural light, ada studio light yang seperti biasa di iPhone 11 seri 11. Terus nih kamera depannya juga udah 4K, udah 60 fps juga untuk video gitu kan. Terus buat foto juga bisa di zoom in, bisa di zoom out juga. Nih, bisa di zoom in, bisa di zoom out juga untuk kameranya. Tadi gue lampirin juga ya kan. Terus ini enak banget hasilnya kalau lu edit di kayak misalkan Lightroom ataupun VSCode, terserah lu mau gimana. Tapi ini kalau lu mau bikin konten kayak di TikTok juga masih enak banget. Gue pernah bikin waktu TikTok gue belum di banned, gue bikin langsung gitu ya pakai kamera depan, dan itu smooth banget hasilnya. Begitu gue upload di TikTok juga enak banget, maksudnya nggak ngeblur, terus juga smooth, terus juga suaranya juga bagus, nggak perlu pakai audio lagi karena jaraknya dekat segini ya kan. Itu experience gue ketika gue pakai buat konten di TikTok, maupun tadi udah gue lampirin video-videonya
di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Nanti gue akan bikin lagi experience, mungkin biar lebih meyakinkan, experience ngevlog seharian pakai iPhone 11 kali ya. Maksudnya gue ngevlog pakai kamera depan dan juga pakai kamera belakang. Jadi gue bikin terpisah gitu, ngevlog seharian pakai kamera depan, ngevlog seharian pakai kamera belakang iPhone 11. Biar teman-teman enak nih milihnya, bener nggak ya gue pakai iPhone 11 gitu. Karena ini gue bener-bener rekomendasi sih buat lo yang pengen jadi konten kreator, terutama di TikTok ya. Karena kalau di IG kan biasa IG Reels saja, ataupun minor lah kayak gitu, ataupun di IG, di YouTube juga ya tinggal minor dari TikTok aja karena editable-nya tuh di TikTok gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu aja penjelasan dari gua ataupun sharing experience dari gua. Ingat ya, ini sharing, mungkin juga gua ada keselimpet tadi, ada salah paham tadi, ada kekurangan. Teman-teman bisa komen bagaimana enaknya, bagaimana serunya pakai iPhone 11. Mungkin di sini juga ada yang nontonnya pakai iPhone 11 mungkin, atau pengen beli iPhone 11 ataupun udah pernah pakai iPhone 11. Jadi gimana teman-teman, pengen upgrade handphone sekarang atau nanti dulu? Coba komen.